Shalom, jumpa lagi bersama saya di Kelas Sukacita. Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih Kristus di mana saja berada, kehidupan kita selalu berhadapan dengan banyak pergumulan. Dan itu selalu membuat kita seakan-akan lemah dan tak berdaya. Kita membutuhkan kekuatan baru dalam hidup kita, supaya setiap aktivitas kita dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan itulah kita mampu untuk menerjemahkan setiap hal baik dalam hidup kita. Bagian firman Tuhan yang hendak kita renungkan dan pelajari bersama terdapat di dalam Yohanes pasal 20 ayat yang ke-22. Mari kita berdoa untuk membaca firman Tuhan. Dalam jumpa bersama lagi kami ya Tuhan, bersama-sama dengan channel Kelas Sukacita saat ini. Kami hendak duduk di sekitar firman-Mu, belajar tentang isi hati-Mu. Terjemahkanlah ke dalam setiap batin kami kata-kata hikmat yang sederhana, agar bagian firman Tuhan ini menjadi kesukaan kami yang penuh. Dalam nama Yesus kami mohon. Amin. Sekali lagi bagian firman Tuhan Yohanes pasal 20 ayat yang ke-22 berkata, "Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus." Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih Kristus di mana saja berada, tentu dalam pergumulan kita setiap hari kita membutuhkan kekuatan di luar kita, karena kita sendiri tidak kuat untuk mau berjalan tanpa penyertaan dan pertolongan Tuhan. Bagian firman Tuhan ini secara keseluruhan, kalau kita baca dari ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-23, bicara tentang Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ini bagian daripada suatu cerita bagaimana murid-murid itu bersembunyi di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena ketakutan mereka yang begitu besar atas tua-tua Yahudi yang ternyata mencari murid-murid, karena murid-murid dikira merekalah yang mencuri mayat Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih Kristus, dalam jumpa bersama murid-murid dalam suatu tempat yang terkunci rapat itu, Yesus menampakkan diri kepada mereka dan menyatakan damai sejahtera. Ini tanda penyertaan Tuhan bahwa di saat yang sulit mereka masih mendapatkan kekuatan dan semangat untuk hidup, menyatakan tentang yang sebenarnya. Dan setelah itu Bapak Ibu saudara-saudari kekasih Kristus, kita baca bagian pembacaan ini seterusnya. Maka ayat yang ke-23 ini sebenarnya bagian daripada ayat 21, di mana Yesus menyatakan kepada murid-murid dalam suatu pengutusan. Murid-murid diberikan kesempatan untuk diutus ke tengah-tengah kehidupan, ke tengah-tengah keberadaan, ke tengah-tengah kehidupan yang ada, untuk menyatakan tentang kuasa kebangkitan itu. Sama seperti Bapa mengutus aku, ayat 21, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan pada ayat yang ke-22 itu sebenarnya Yesus menyatakan tentang pemberian Roh Kudus kepada mereka. Dalam kehidupan kita setiap hari, sebenarnya kita tidak bisa dapat berbuat sesuatu tanpa Roh Kudus. Kenapa Roh Kudus begitu penting sekali? Dia adalah nafas, dia adalah ruah itu sendiri dari Allah, nafas Allah yang ketika ada di dalam kehidupan kita, maka memberikan kekuatan dan kuasa, kemampuan dan kesanggupan untuk menerjemahkan segala kebaikan Tuhan. Karena itu pengutusan murid-murid itu tidak hanya begitu saja, karena di saat mereka diutus tentu mereka tidak dapat berbuat apa-apa, karena mereka membutuhkan kekuatan dan kuasa itu. Yesus menyatakan pada ayat yang ke-22 itu, terimalah Roh Kudus. Ini bagian daripada pengutusan, pemberkatan untuk kuasa itu dinyatakan kepada murid-murid yang disebut sebagai rasul-rasul itu nanti. Bapak Ibu saudara-saudari kekasih Kristus, sebagai orang percaya hari ini, sebenarnya kita semua dipanggil bersama-sama di tengah-tengah hidup ini, di tengah-tengah dunia ini, untuk menyatakan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Ketika Yesus bangkit, maka Ia telah menampakkan diri kepada kita sebagai saksi iman kita hari ini. Karena
Berbahagialah kita yang tidak melihat namun percaya. Karena itu kita disebut sebagai saksi iman. Dengan iman kita percaya bahwa Yesus yang mati itu bangkit adalah Tuhan dan Juru Selamat kita dalam kealahannya. Karena itu setiap kita yang telah dipanggil dalam persekutuan dengan Tuhan, kita bertanggung jawab penuh atas iman kita kepada Tuhan. Tetapi juga untuk sesama kita, karena pengutusan itu adalah pengutusan yang diberikan disertai dengan Roh Kudus. Berbahagialah kita yang telah menerima pengutusan di tengah-tengah dunia ini untuk menyatakan tentang kebaikan Tuhan, tentang kebangkitan Tuhan sampai Ia datang kembali. Dan setiap kita yang telah menerima kuasa Roh Kudus untuk melakukan tugas-tugas yang bertanggung jawab di tengah-tengah dunia ini, maka kita tidak perlu merasa ragu lagi atau takut lagi menghadapi situasi dunia hari ini. Mungkin situasi lingkungan sekitar kita, situasi sosial kehidupan kita setiap hari jauh berbeda dengan apa yang kita harapkan. Tetapi hari ini kita mau belajar tentang bagaimana roh itu penting sekali. Roh Kudus itu adalah roh yang memberikan kemampuan, kesanggupan melengkapi setiap orang percaya untuk terlibat penuh di dalam pengutusan pemberitaan Injil. Ini tugas orang percaya. Karena itu biarkanlah terbuka hati kita, siapapun kita, dimanapun saja kita berada. Kita yang telah mengakui diri kita, mengakui iman kita kepada Tuhan, bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, kita siap diutus dengan kuasa Roh Kudus. Sebenarnya bagian ini juga pemberian secara simbol kepada murid-murid yang nantinya secara menyeluruh dalam pencurahan Roh Kudus secara besar-besaran. Itu bagian untuk seluruh orang percaya. Semua orang yang telah dipanggil imannya kepada Tuhan untuk bertanggung jawab, menyatakan tentang kuasa kebangkitan sampai Yesus datang kembali, bertanggung jawab penuh untuk memberitakan tentang Injil Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Kristus di mana saja kita berada, mungkin hari-hari ini kita merasa lemah, mungkin hari-hari ini kita merasa takut, mungkin hari-hari ini kita merasa sakit, mungkin hari-hari ini kita merasa tidak ada jalan keluar. Tetapi kita telah diberikan oleh Tuhan penyertaan-Nya. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Penyertaan Tuhan yang sempurna ini dinyatakan dalam pemberian Roh Kudus. Dan itulah sebabnya Roh Kudus adalah jaminan yang ditentukan untuk setiap orang percaya dalam janji penyertaan-Nya. Kita dipanggil hari ini untuk menyatakan tentang kuasa kebangkitan Tuhan Yesus sampai Ia datang kembali. Karena Roh Kudus itu yang memberikan kemampuan, keberanian penuh, kekuatan untuk memperlengkapi setiap orang percaya, supaya ia tidak merasa lemah dalam hidupnya, supaya ia tidak merasa sia-sia dalam jalan hidupnya, tetapi dalam kepastian yang penuh dia dimampukan untuk menyatakan tentang yang benar, yang salah. Ini yang benar, ini yang salah. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Kristus, di mana saja kita berada, Tuhan di dalam Roh-Nya yang kudus telah memberikan itu kepada kita menjadi kekuatan baru. Biarkanlah jiwa kita terus dimampukan untuk menghadapi segala gumul hidup kita setiap hari di tengah-tengah dunia ini. Percaya bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian di mana saja berada. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur di dalam nama Yesus untuk firman-Mu yang telah kami terima saat ini. Biarkan hati kami terbuka, kami yang lemah dikuatkan, dimampukan, kami yang sakit disembuhkan, kami yang merasa ragu-ragu diberikan kepastian, kami yang tidak mempunyai keyakinan diberikan keyakinan sungguh dan percaya kepada Yesus yang telah mati dan bangkit itu, yang telah menyatakan diri kepada kami setiap hari dalam penampakan iman kami. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.